Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suwatri Jura, Eskom Mkom. Profesi saya sebagai dosen tetap di salah satu perguruan tinggi swasta, yaitu STIMIK Handayani dengan prodi Teknik Informatika. Nah, sebagai seorang dosen diwajibkan untuk melakukan tridharma perguruan tinggi. Salah satunya adalah pengajaran. Dalam hal ini saya dipercayakan untuk mengampu atau mengajar mata kuliah semester ganjil atau semester 1. Mata kuliah saya adalah pengantar teknologi informasi dengan bobot 3 SKS. Baiklah, saya akan memaparkan deskripsi singkat mata kuliah yang saya ampuh atau yang saya ajarkan. 1. Deskripsi singkat mata kuliah. Kemudian kedua, capaian pembelajaran. Yang ketiga, materi pembelajaran atau bahan kajian. Kemudian yang keempat adalah penilaian dan metode pembelajaran. Kemudian untuk poin pertama adalah deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah ini mempelajari mengenai konsep dasar sistem informasi, personil, pengembangan sistem informasi, dan jenis-jenis sistem informasi. Capaian pembelajaran mata kuliah adalah setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu satu, mahasiswa dapat memahami konsep dasar sistem informasi. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa dapat memahami komponen sistem informasi. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu membedakan jenis-jenis sistem informasi. Yang keempat adalah mahasiswa dapat memahami pengembangan dan pengadaan sistem informasi. Kemudian yang kelima adalah mahasiswa dapat memahami perencanaan sistem informasi. Dan yang keenam adalah mahasiswa mengetahui etika dan keamanan dalam sistem informasi. Kemudian kita masuk di poin ketiga, yaitu materi pembelajaran atau bahan kajian. 1. Konsep dasar informasi. Kemudian yang kedua adalah konsep dasar informasi lanjutan. Kemudian yang ketiga adalah konsep dasar sistem dan sistem informasi. Yang keempat, komponen sistem informasi. Kemudian yang kelima, jenis sistem informasi. Yang keenam adalah pengembangan dan pengadaan sistem informasi. Dan yang ketujuh, perencanaan sistem informasi. Dan yang kedelapan adalah etika dan keamanan dalam sistem informasi. Kemudian sekarang kita masuk ke dalam poin keempat, yaitu penilaian dan metode pengajaran. Dalam penilaian, biasanya di pertemuan pertama saya akan memaparkan tentang kontrak perkuliahan dan rencana pembelajaran semester atau biasa disebut dengan RPS. Untuk kontrak perkuliahan, sistem penilaiannya adalah 1. Kehadiran. Kehadiran biasanya dinilai dengan bobot 10%. Kemudian kedua adalah tugas dan kuis, bobotnya adalah 25%. Kemudian yang ketiga adalah mid test, bobotnya adalah 30%. Dan yang terakhir adalah final test dengan bobot 35%. Mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan kehadiran yang cukup. Kemudian mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti ujian akhir adalah mereka yang telah mengikuti perkuliahan minimal 75% dari total perkuliahan yang sudah ditentukan. Kemudian sekarang kita masuk pada metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah ceramah, diskusi, dan presentasi. Dengan menggunakan metode ceramah, ini merupakan pengantar inti yang diajarkan sesuai dengan pokok materi di setiap pertemuan. Harapan saya sebagai seorang dosen, dengan pembelajaran ini mahasiswa dapat memahami
dan mengerti, serta memanfaatkan ilmu yang sudah diberikan dan dapat memberikan efek positif kepada mahasiswa. Kemudian kedua, metode diskusi. Metode ini biasanya dilakukan dengan diskusi kelompok. Maksud saya melakukan diskusi kelompok untuk melakukan diskusi kelompok adalah agar mahasiswa terlatih dalam berpikir untuk menganalisa, mengemukakan pendapat, menghargai pendapat orang lain, dan dapat berkomunikasi dengan baik. Kemudian juga dapat bekerja sama dengan sesama mahasiswa. Nah, setelah selesai diskusi biasanya mereka memberikan kesimpulan dari materi yang telah dipresentasikan oleh kelompok yang melakukan diskusi kelompok. Keaktifan mahasiswa dapat dilihat dari antusias dalam mengikuti perkuliahan serta melakukan umpan balik di setiap interaksi antara dosen dan mahasiswa. Berikut ini izinkan saya untuk menampilkan cuplikan pengajaran secara daring. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita masuk di pertemuan kelima dengan materi baru, yaitu sistem bilangan. Tetapi sebelum kita masuk di materi sistem bilangan, Ibu akan mereview ulang materi yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang peranan teknologi informasi. Nah, Ibu akan bertanya di salah satu mahasiswa tentang materi kita pada minggu sebelumnya, yaitu peranan teknologi informasi. Ibu akan bertanya kepada saudara Bintang. Apakah Bintang siap? Siap, Bu. Bintang, materi kita di minggu yang lalu adalah peranan teknologi informasi. Nah, yang ditanyakan adalah tolong jelaskan peranan teknologi informasi di bidang pendidikan. Terima kasih atas kepercayaannya, Bu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya ketahui tentang materi teknologi informasi di bidang pendidikan adalah dengan adanya teknologi informasi, proses belajar mengajar semakin lebih baik karena adanya dari perkembangan teknologi itu sendiri. Iya. Begitu, Bu. Oke, terima kasih banyak. Ada yang mau menambahkan? Haril, bisa ditambahkan Haril? Bisa ditambahkan Haril tentang peranan teknologi informasi di bidang pendidikan. Ya, Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Bu. Ya. Menurut saya, peranan teknologi di bidang pendidikan itu sekarang sudah sangat bagus karena banyaknya kayak tempat-tempat kursus online. Contohnya ada di Ruang Guru atau aplikasi-aplikasi lainnya. Makasih, Bu. Oke, terima kasih banyak ya. Ini adalah kaitannya tentang materi yang kita pelajari di minggu yang lalu, yaitu peranan teknologi informasi di bidang pendidikan. Baiklah, sekarang Ibu akan masuk di materi sekarang, yaitu pertemuan kelima tentang sistem bilangan. Nah, Ibu masuk di materi sistem bilangan, yaitu
Sistem bilangan adalah sistem bilangan sebuah sistem atau metode yang digunakan untuk mewakili besaran atau kuantitas dan objek tertentu dengan terlebih dahulu menetapkan sebuah bilangan sebagai dasar atau rujukan. Di sini sistem bilangan terbagi 4, yaitu kedua sistem bilangan desimal, dan yang ketiga adalah sistem bilangan oktal, kemudian yang keempat adalah sistem bilangan heksadesimal. Dalam hubungan dengan komputer dan keempat jenis sistem bilangan tersebut dikenal sebagai satu sistem bilangan biner itu berbasis 2 dengan elemennya adalah 0 dan 1. Kemudian sistem bilangan desimal berbasis 10 dengan elemen 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian sistem bilangan oktal itu sistem bilangan yang berbasis 8 dengan elemen bilangan oktal adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian yang keempat adalah sistem bilangan heksadesimal. Sistem bilangan heksadesimal ini berbasis 16. Elemen bilangan sistem bilangan heksadesimal adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk angka 10 akan diganti dengan huruf. Jadi 10 sama dengan A, kemudian 11 sama dengan B, 12 sama dengan C, 13 sama dengan D, 14 sama dengan E, 15 sama dengan F. Jadi bilangan heksadesimal adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Ini adalah contoh konversi bilangan. Jadi bilangan desimal bisa dikonversi ke bilangan biner, kemudian bilangan desimal juga bisa dikonversi ke bilangan heksadesimal, dan bilangan desimal juga bisa dikonversi ke bilangan oktal. Nah, di sini kita dapat melihat tabel. Maksudnya adalah agar dapat mengonversi bilangan biner ke bilangan desimal dengan cara menggunakan pangkat 2. Ini kita bisa melihat bahwa pangkat 2 pangkat 0, desimalnya 1, kemudian biner 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2 dengan bilangan biner 10. Kemudian 2 pangkat 2 sama dengan 4 untuk bilangan desimal, kemudian bilangan biner sama dengan 100. 2 pangkat 3, bilangan desimal adalah 8, kemudian bilangan binernya adalah 1000. 2 pangkat 4, bilangan desimalnya adalah 16, kemudian bilangan desimalnya adalah 10.000. Kemudian 2 pangkat 5, bilangan desimalnya adalah 32, dan bilangan binernya adalah 100.000. Kemudian 2 pangkat 6, bilangan desimalnya adalah 64, kemudian bilangan binernya adalah 1 juta. Kemudian 2 pangkat 7, bilangan desimalnya 128, kemudian bilangan desimalnya 28, kemudian bilangan binernya adalah 10 juta. Kita akan masuk ke contoh kasus, yaitu konversi bilangan desimal ke bilangan biner. Kita ketahui bahwa untuk bilangan biner selalu dibagi menjadi menjadi pembagian 2. Jadi kita mulai contoh kasus sebagai berikut, yaitu 90 dibagi 2 sama dengan 45. Kemudian 45 dibagi 2 sama dengan 22 sisa 1. Kemudian 22 dibagi 2 sama dengan 11. 11. 0. Kemudian 11 dibagi 2 adalah 5 sisa 1. Kemudian 5 dibagi 2 adalah
2 sisa 1. 2 sisa 1. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 1 sisa 0. 1 sisa 0. Jadi ini adalah bilangan biner. Jadi Sa- untuk bilangan biner dari konversi bilangan desimal ke biner, untuk sistem bilangan konversi bilangan desimal ke biner adalah 0 1 1 0 1 1 0 1 0. 1 0. 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0. Jadi ini adalah konversi bilangan dari bilangan desimal ke biner. Kemudian kita masuk ke konversi bilangan desimal ke bilangan oktal, di mana kita ketahui bahwa bilangan oktal itu pembagiannya adalah 8. Jadi kita masuk saja ke contoh kasus. Di sini adalah 90 dibagi 8 sama dengan 11 sisa 2. Sisa 2. Oke. Kemudian 11 dibagi 8 sama dengan 1 sisa 3. 1 sisa 3. Jadi konversi bilangan desimal ke bilangan oktal adalah 1 3 2. 2. Ya. Kemudian kita masuk pada konversi bilangan desimal ke bilangan heksadesimal. Heksadesimal. Di mana kita ketahui bahwa untuk penjumlahan bilangan heksadesimal adalah pembagiannya yaitu 16. Jadi 90 dibagi 16 sama dengan 90 dibagi 16 sama dengan 5 sisa Sisa 10. 5 sisa 10. Ya, jadi di bilangan heksadesimal tadi kita ketahui bahwa ketika sudah mencapai hitungan ke-10 itu akan diganti menjadi huruf yaitu A. Jadi di sini 5 sisa 10 berarti 5A karena 10 adalah diganti huruf menjadi A. Kemudian kita masuk ke konversi bilangan biner ke bilangan oktal. Untuk konversi bilangan biner ke bilangan oktal, kita akan membagi 3 digit biner. Contohnya adalah ini bilangan biner dari bilangan desimal 90 desimal dikonversi ke bilangan biner jadinya 10111010. Kemudian dibagi 3 digit biner yaitu kemudian 011 3 sama dan 1. Untuk mendapatkan nilai 2 adalah 2 pangkat 0 sama dengan berapa? 2 pangkat 0 sama dengan 1, Bu. 1. Kemudian 2 pangkat 2 sama dengan berapa? Tadi sudah ada bilangan 4. 2 2. 2 pangkat 2. 2 pangkat 0 sama dengan 1. 2 pangkat 2. 4. 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. 2. nah, iya. Jadi 2 pangkat 0 sama dengan 1 ya. Jadi kita hapus di nilai nolnya berarti kalau tidak ada di depan dan di belakang nol tidak berfungsi. Jadi sisa 2 karena 2 pangkat 1 sama dengan 2. Makanya hasilnya adalah 2. Kemudian di sini 0 1 1 2 pangkat 1 2 pangkat 0 sama dengan 1 2 pangkat 2 hasilnya 1 3 2. Kemudian kita masuk ke konversi bilangan biner ke bilangan heksadesimal. Konversi bilangan biner dengan
ke heksadesimal itu dibagi menjadi 4 digit biner, yaitu sama dengan kasus konversi bilangan biner ke oktal, yaitu dibagi 4 digit sama dengan 10 dan sisanya adalah 3 jadi 5 ya. Jadi konversi bilangan biner ke bilangan heksadesimal adalah 5A karena 10 adalah diganti dalam bentuk huruf yang menjadi 5A. Itu berarti sama dengan konversi bilangan desimal ke heksadesimal, sama juga konversi dari bilangan desimal ke oktal, kemudian konversi bilangan desimal ke biner, nilainya adalah sama ya dari perhitungan sebelumnya. Oke, kita lanjut. Ini adalah tugas buat kalian untuk mengerjakan sekarang. Silakan mengerjakan 150 desimal. Coba cari konversi bilangan desimal ke bilangan biner. Atau kita selesaikan sama-sama ya. 150 dibagi 150 dibagi 2 berapa? 75 Bu, sisa 0. 150 dibagi 2 75 sisa 0, Bu. 75 sisa 0. 75 sisa 0. Berarti 75 dibagi 2 berapa? 37,5 Bu. 37 sisa 1, Bu. Sisa 1. Kemudian 37 dibagi 2 18,5. 18 sisa 1, Bu. 18,5 Bu. 13,5 dibagi 2 berapa? 9. 6 sisa 5, 6 sisa 1, Bu. 9 Bu. 9, 9, Bu. 9 sisa 0. 0. Kemudian 0, Bu. 9 dibagi 2 sama 4 sisa 1, Bu. 4,5 4 sisa 1, Bu. 1. berarti 4,5 sisa 1. dibagi 2 sama dengan 4 dibagi 2 1. sama 4 dengan dibagi 4 dibagi 2 2 sisa 0. 2. 2 sisa 0. ya. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Sisa 0. Jadi 1. bilangan biner adalah 1 0 0 1 1 1 1 0. 0. 0. Ya, jadi sampai di sini kalian bilangan. Bagaimana? Sampai di sini apakah kalian sudah tentang bilangan? Paham, Bu. Paham Bu. Paham. Sudah paham Bu. Paham ya? Oke, untuk hari ini cukup. Terima kasih banyak. Kita akan bertemu minggu depan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu sehat Amin. dan bahagia. Amin Bu. Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katakan sis. Santai. Terima kasih banyak ya. Ibu Lid ya. Iya, Bu. Terima kasih banyak. Bu, Assalamualaikum. sama-sama, Bu. Ya Bu, sama-sama Bu. Sama, Bu.